Selamat siang. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Kemudian kami ucapkan juga selamat bergabung kepada para kader Golkar dari DPD 2 di kabupaten, 23 kabupaten kota. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Kita menyapa dulu teman-teman dari DPD 2 kabupaten kota. Dalam rangka rangkaian HUT Partai Golkar ke-57 tahun, Partai Golkar Aceh melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1443 Hijriah dengan tema Teladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW bersatu untuk menang. Sekali lagi kami ucapkan kepada tamu yang telah hadir di ruangan ini, kepada para anggota fraksi DPR A Partai Golkar. Di sini telah hadir ada Bapak Teguh Raja Kemangan, Bapak Ansari, Ibu Nurlaila, kemudian Bapak Haji Ali Basrah, dan ada juga dari DPRK Kota Banda Aceh Ibu Sulasmi. Kepada Ibu kami ucapkan selamat datang. Kemudian ada Bapak Sulaiman, ada beberapa tamu undangan dari Ketua Ormas yang mendirikan dan yang didirikan oleh Partai Golkar. Kemudian beberapa para tamu undangan, ibu-ibu dari Partai Golkar Kota Banda Aceh dan dari pengurus DPD 1 Partai Golkar Aceh. Kami ucapkan juga selamat bergabung bagi DPD 2 yang baru saja masuk secara online di aplikasi Zoom, karena pada hari ini selain acara di dalam DPD 1 Provinsi Aceh, kita juga melakukan streaming melalui Serambi On TV dan Zoom online. Kami ucapkan lagi selamat bergabung kepada DPD 2 Kabupaten Kota yang telah masuk melalui aplikasi Zoom online. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian acara hari ini adalah peringatan Maulid Nabi SAW tahun 1443 Hijriah yang dengan tema Teladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW bersatu untuk menang. Peringatan Maulid Nabi ini juga merupakan salah satu rangkaian dari HUT Golkar yang ke-57 tahun. Selain itu pada hari ini kami juga melaksanakan acara donor darah di halaman kantor DPD 1 Provinsi Aceh. Kemudian untuk besok hari kita akan melakukan sepeda santai dan mengumumkan juara acara lomba karya tulis dan video pendek HUT Golkar ke-57. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung DPD 2 Kabupaten Kota, ada Kota Banda Aceh. Kepada pengurus DPD 1 Partai Golkar yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom, dan kepada seluruh kader Golkar yang telah hadir menonton melalui streaming Serambi On TV. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini. DPD 2 Kabupaten Kota yang telah hadir di sini kami lihat ada baru 10 kabupaten kota, yaitu DPD 2 Biren, Aceh Tengah, Pidijaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur,
Sabang, Aceh Selatan, kami ucapkan selamat bergabung. Selain peringatan Maulid Nabi pada hari ini, di DPD 1 di kantor ini juga dilaksanakan acara donor darah di halaman kantor DPD 1 Partai Golkar Aceh. Mereka yang membutuhkan. Donor, ayo kita mulai bersama. Ya, ayo kita harus kita berbagi bersama untuk menolongkan orang lain yang membutuhkan darah. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman Abda yang telah hadir di ruangan ini. Terima kasih Pak, selamat datang. Kemudian kepada Ustadz Amri Fatmi Anjis LCMA kami ucapkan selamat datang Pak Ustadz. Kemudian ada Bapak Lukman CM, ada Bapak Teguh Muhammad Nurlif, Bapak Ali Basra, dan Bapak Azari Basar. Kami ucapkan selamat datang pada acara hari ini. Selamat datang juga dan selamat bergabung kepada DPD 2 Kabupaten Kota dan kepada pengurus DPD 1 Partai Golkar yang hadir melalui Zoom online dan Serambi on TV. Kepada ibu-ibu Partai Golkar juga kami ucapkan selamat datang. Kepada para anggota fraksi Partai Golkar, Ketua Ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar, serta tamu undangan yang sudah hadir di ruangan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung teman-teman dari DPD 2 Kabupaten Kota yang telah masuk, ada Biren, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Pada hari ini selain peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman kantor DPD 1 Provinsi Kota Partai Golkar Provinsi Aceh juga sedang berlangsung acara donor darah. Pada acara donor darah hari ini kita menargetkan minimal 57 kantong darah. Semoga melebihi target untuk kantong darah hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung teman-teman di Zoom online dan Serambi on TV, teman-teman pengurus di seluruh Provinsi Aceh dan kader-kader yang berada di seluruh Provinsi Aceh melalui Serambi on TV dan Zoom online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan izinnya lah maka kita dapat berkumpul dan hadir di ruangan ini pada hari ini untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Partai Golkar Aceh yang mengusung tema Teladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW, bersatu untuk menang. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan kebajikan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Teguh Muhammad Nurlif SE, Bapak Haji Ali Basrah, SPDMM, Bapak Dr. Tengku Haji Amri Fatmi Anjis LCMA, Bapak Haji Sulaiman Abda, Bapak Dr. Andes Haji Lukman CM, Bapak Dr. Andes Haji Asari Basar, para anggota fraksi Partai Golkar Aceh, para ketua ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar, para tamu undangan yang telah hadir di ruangan ini hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para kader Golkar yang berada di seluruh Provinsi Aceh yang mengikuti acara ini melalui Zoom online dan Serambi on TV. Untuk mengawali keberkahan serta kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Iqbal Hasan SHI. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat Nabi. Kepada hadirin kami mohon berdiri. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي
أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada hadirin sudah dapat duduk kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Muhammad Nurlif SE. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Dr. Tengku Haji Amri bin Aziz LC MA, seorang ulama muda yang tidak hanya menjadi kebanggaan kita di Aceh, tetapi juga cukup dikenal di seluruh Indonesia, bahkan dengan teman-teman beliau di Asia Tenggara yang lulusannya juga sama dengan Ustadz Abdus Samad. Yang saya hormati Bapak Wantim, Pak Lukman CM, beserta unsur Wantim yang lain yang hadir. Yang saya hormati para senior, tokoh-tokoh Golkar yang hadir. Ada Pak Sulaiman Abda, ada Pak Azhari Basar, ada Pak Bus, ada Prof. Samsul, ada tokoh-tokoh yang lain yang saya kira juga hadir, Pak Salman, pengurus DPD 1 Golkar yang saya hormati, pengurus dan keluarga besar Partai Golkar se-Provinsi Aceh yang mengikuti acara ini lewat live streaming hari ini. Jadi acara hari ini kita laksanakan secara live bekerja sama dengan Serambi Indonesia, dan insya Allah
setelah kami memberitahukan kepada kawan-kawan di DPP Partai Golkar, insya Allah juga ada yang ikut live streaming yang kita laksanakan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Saya tidak ingin memperpanjang mukadimah karena acara kita pada hari ini intinya adalah memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah yang kita laksanakan pada hari ini 30 Oktober tahun 2021 di DPD 1 Partai Golkar Aceh. Dan bagi kita ini adalah kalender rutin. Kalender yang kita laksanakan setiap tahun, hanya saja mungkin yang hadir pada saat ini kita batasi oleh karena masih berlaku protokol kesehatan yang biasanya selalu kita laksanakan dihadiri oleh ribuan orang baik dari internal Golkar maupun dari anggota masyarakat. Insya Allah kalau keadaan COVID atau kesehatan ke depan semakin membaik, insya Allah kita akan bisa melaksanakan maulid perayaannya yang lebih besar baik di internal Partai Golkar maupun dengan menghadirkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang dikomandoi oleh Saudara Jamal untuk mempersiapkan acara maulid ini bersama dengan Wakil Ketua Bidang Agama, kemudian didukung oleh semua wakil-wakil ketua di DPD 1 Golkar. Dan pada kesempatan ini perkenankan saya juga ingin menyampaikan ada kegiatan-kegiatan lain yang juga bertepatan dengan ulang tahun Partai Golkar yang ke-57. Kita sudah melaksanakan vaksinasi, kemudian memberikan bantuan kepada pemerintah, kepada rumah sakit di seluruh Aceh dalam bentuk APD, kemudian dalam bentuk keperluan-keperluan lain sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian insya Allah hari ini juga kita melaksanakan donor darah. Saya kira pada saat-saat seperti ini donor darah ini juga penting. Mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada ibadah kita dalam berpolitik. Kemudian nanti ada juga kegiatan, insya Allah besok kita akan lakukan acara olahraga bersama-sama. Di samping itu ada yang baru kita coba mulai tahun ini, ada semacam sayembara. Sayembara yang kita buat dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Yang pertama, sayembara menulis tentang nilai-nilai keacehan yang perlu kita rawat. Dan diikuti oleh cukup banyak peserta. Kemudian ada video pendek yang juga menceritakan apa kira-kira hal-hal yang positif yang bisa diharapkan dari Golkar untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat. Dan jurinya untuk ini bukan orang kita Golkar. Yang menilai ini nanti ada tim juri yang independen. Biarlah beliau-beliau yang menilai siapa yang berhak untuk mendapatkan juara 1, juara 2, juara ketiga. Kita memfasilitasi kegiatan ini dalam rangka menumbuh kembangkan semangat dari rakyat kita, dari masyarakat kita, dari umat kita, khusus di Aceh, untuk merawat dan menjaga nilai-nilai keacehan yang menjadi kebanggaan kita. Dan ini pernah menjadi kemasyhuran Aceh dalam pergaulan baik di nasional maupun dalam pergaulan di dunia. Gitu. Nah insya Allah ini besok kita umumkan, hari ini ya Pak Jamal ya? Hari ini, besok kita akan umumkan siapa pemenangnya, yang akan diumumkan oleh tim juri independen dari luar Partai Golkar, sehingga penilaian ini betul-betul merupakan penilaian seobjektif mungkin. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kehadiran teman-teman DPD 2 di seluruh Aceh yang mengikuti acara ini dengan live streaming, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini insya Allah rencana kita setelah selesai acara ini nanti kami membawa anak yatim dari berbagai tempat yang ada di Banda Aceh ini
ke sebuah tempat untuk mereka bisa memperoleh atau mendapatkan peralatan yang mereka perlukan untuk pendidikan. Nah, ini tanggung jawab moral kita juga kepada anak-anak yatim yang sebelumnya juga sudah ada mengunjungi panti asuhan, ke sebuah panti asuhan di Banda Aceh ini. Pada panitia, saya menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Kami juga menyampaikan terima kasih. Yang donaturnya ini diketuai atau dikomandai oleh Nyonya Pak Salman, itu, Ibu Lela. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau bendahara yang mengelola yang begini-begini, kita nggak kesulitan gitu. Karena partisipasi ibu-ibu ini kadang-kadang lebih kuat dibandingkan partisipasi bapak-bapak. Nah, mudah-mudahan ke depan juga banyak ibu-ibu yang lain yang bersedia untuk memberikan partisipasi sehingga acara-acara yang kita laksanakan bisa berhasil dengan baik. Pada Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, terima kasih sekali atas hadirannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Ustadz Dr. Tengku Haji Amri Fatmi Anjis LCMA. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau sekalian, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua DPD, Bapak Haji Dr. Andes Haji Teguh Muhammad Nurlif, rupanya satu kampung dengan ayah tuan saya, ya, dari Bambung, ya. Beliau, ya. Jadi bukan gara-gara videonya ini, ternyata saja baru sekarang tahu, ya. Ya. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, seluruh para senior Partai Golkar yang telah berhadir di sini, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, bukan karena waktu, tapi tidak tahu namanya semua, ya. Biasanya karena waktu alasannya, tapi memang satu persatu mungkin kami tidak mengenal namanya, tapi semua dirahmati oleh Allah. Semua mendapatkan sesuai dengan kebaikan kita pergi ke sini. Niat kita adalah memeriahkan dan merasa senang bangga kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustaz Iqbal tadi yang telah membacakan Al-Quran, ada Prof kita di sini, guru kita bersama, Prof Syamsul Rizal yang berhadir, dan seluruh tamu undangan dan seluruh kader-kader serta ormas dan juga daripada pimpinan-pimpinan cabang Partai Golkar seluruh Aceh. Yang dimuliakan Allah dan seluruh para penonton sekalian, semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berpesan nih bahwa al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dikatakan orang bakhil itu kalau aku disebutkan namanya, namaku di depannya, dia enggak berselawat padaku. Itu bakhil. Bakhil itu create bahasa orang Aceh ya. Yang create kiban kan yang hanapeng, hang tem debi peng. Tapi udah nama Nabi disebut di depannya tapi tidak mau berselawat sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ya tanda cinta kita kepada beliau itu, kapan saja nama beliau disebutkan, kita akan selalu berselawat. Orang Mesir itu, kalau misalkan ada terjadi keributan, dan sering orang Arab itu suka ribut cekcok, ya, karena memang tensi darah mereka lebih tinggi daripada kita. Ya, nuansa iklim di sana lebih panas, ya. Di jalan atau di toko-toko, kedai-kedai kadang, ya orang-orang pasar sering terjadi ribut dan bertekak suara. Itu untuk mendamaikan gimana? Tapa su tanyo lebih raya su kenyan lo. Menyebab tanyo bantah ho tiga geim. Kenapa? Hanam yang modai raya-raya su tanyo. Ya. Tapi orang Arab enggak demikian. Meraya-raya su. Seakan-akan yang raya sunya yang paling betul. Ya, benar. Jadi bagaimana supaya mendiamkan? Sallu ala nabi. Ya, cara mendiamkan mereka, sallu ala nabi. Nyekaru-karu, sallu ala nabi. Madum iem. Selawatlah kepada Nabi, mereka akan diam. Ya, cara menegur orang yang ribut, penghormatan mereka kepada Nabi. Bahwa apabila ya disebutkan nama beliau, ya, maka berselawatlah. Nah, jadi disebutkan nama Nabi mereka diam. Itu unik. Itu unik bahwa memang ada terpatri dalam diri mereka itu, ya, kecintaan kepada Nabi, walau sedang marah, enggak sanggup berselawat tapi diam dulu. Udah enggak ada yang bilang lagi, ngomong lagi, baru ribut lagi. Nanti kasih diam lagi, sallu ala nabi. Diam lagi mereka. Nah, nyan di Mesir, ya, kejadian seperti itu kita lihat. Jadi setiap tempat kita lihat, ya, ada nuansa yang berbeda. Mau punya urun tanya Aceh, punya karu-karu tapi yang gimana? Hoi kauri. Ya, benar. Ya. Boka karu untuk pajabu le. Ya. Punya kali pajabu, nya ada masalah untuk pupu mendang. Ya, nya urung-urung partai politik biasa lebih paham masalahnya. Ya. Ya. Nah, khanduri ini sendiri adalah bahasa orang Aceh, ya. Bahasa orang Aceh makanya sulit untuk kita lepaskan. Anak khanduri urung mati, urung meninggal. Kauri udep mati kauri gitu. Ya, ada khanduri hidup, ada khanduri mati, ya. Kemudian juga dalam senang khanduri, dalam susah juga khanduri. Mulha pi khanduri, damai pi khanduri. Ya, khanduri. Ya. Nah, Maulid Nabi juga khanduri sebagai wujud komunikasi orang Aceh dengan cara kebersamaan dirajut dalam khanduri itu. Kemarin kami pergi ke Makassar, itu orang itu enggak khanduri nasi untuk peringatan Maulid. Orang Makassar dan di Sulawesi mereka makan, ada istilah dengan kakdo minyak. Kakdo minyak itu apa? Saya pikir itu kado, bukan kado maksudnya. Kakdo itu makan artinya. Makan minyak. Jadi kalau peringatan Maulid itu kan idang melapih atau piramida nasi, bukan. Menyebutnya kan piramid nasi, hai bukulah. Kan piramid aja. Piramid bentuk tapi bu terpegat ke piramid. Nah, jadi bukan itu. Tapi kakdo minyak itu. Kakdo minyak itu apa? Bahwa ada ketan dibuat nasi, bukan nasi ketan, kue ketan, ya. Kalau kita makan itu memenyuk di dalam di ukuran kalau kita potong nampak seperti pizza. Lihat pizza yang bak gambar-gambar kan, lagi tentang merek-rek lagi nak mozzarella lagi kan, ya. Yang kelaganya menyuk je hidupit. Ya, nampak. Jadi itu makanan khas pada Maulid. Kemudian ada lagi dibuat khusus yaitu telur. Mereka buat, ya, sudah direbus, ya. Kemudian dihiasi dan ada tempat pegangnya lagi, ditaruh yang banyak. Jadi kalau peringatan Maulid seperti itu, di luar dijejer, ada bentuk perahu kah, bentuk mobil kah, itu ditaruh semua di situ. Ada dalam peluk kecil, peluk besar, peluk apa bahasa Aceh? Bahasa peluk apa dah kan? Wadah, ya, wadah kecil, wadah besar, ada yang sampai ember, ya. Jadi orang pulang dari sini nanti ambil, ada yang bentuk ember, ada yang bentuk timba, itu satu kotak itu bawa pulang ke rumah. Ya, ada isi-isi untuk rumah yang bisa dimanfaatkan. Nah,
Caranya begitu, kan hidang melapih lagi nyo. Ya. Jadi menyadar bahwa berarti waktu maulid enggak mesti harus makan nasi Ustaz. Mbak kita nyo hana datang lagi yang kiban kan makan nasi ide hana pejobu. Tapi bawa mana derubuh. Makanya sampai di sana saya katakan bahwa kalah orang Sulawesi dengan orang Aceh. Kami orang Aceh udah sembelih ayam. Orang Sulawesi masih telur rebus. Masih madang kalah kamu. Ya. Orang Aceh kalau maulid itu ada ayam khusus dikurung 3 bulan. Ini untuk potong nasi waktu maulid ya. Jadi kenduri ini adalah bahasanya kita, bahasa orang Aceh. Bahasa mereka lain lagi, bahasa tempat lain lagi. Untuk cara mereka meluapkan rasa gembira di belakang daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nuktah yang kedua kita perlu pahami juga bahwa lambat laun akhirnya kalau khanduri itu menjadi wasilah cara ya, tapi lambat laun akhirnya kaji ke tujuan dalam peringatan maulid. Gimana maksudnya? Hari ini kalau kita tanya, sebenarnya maulid Nabi itu ketika datang maulid, satu kata yang kita ingat dari maulid itu apa? Maulud. Apa artinya? Bu. Semua orang satu kata dari maulid adalah bu, bukannya Nabi. Nabi nomor 2, bu nomor 1, nyankah hana depan. Karena apa? Ini kebiasaan nih. Sebenarnya itu adalah wasilah saja. Sedangkan yang intinya adalah nih kita gimana ngingat Nabi semuanya. Kalau seperti judul kita hari ini adalah tentang meneladani akhlak Rasulullah. Ini nih momen ini adalah momen kita manfaatkan. Yang jarang dengar tentang Nabi hari ini dengar. Yang gak pernah peduli tentang Nabi hari ini peduli. Ambil momen itu. Itu paling penting. Jadi maulid itu peringati Nabi Muhammad. Sedangkan khanduri itu adalah pelicin saja untuk memudahkan orang ngumpul. Kalau orang Aceh untuk ngumpulnya pakai nasi khanduri. Orang Sulawesi pakai kak dominya, taruh di luar, meriah. Oh, ketika meriah dilihat kak dominya itu datang mereka. Nah, begitu masing-masing ada caranya. Nah, itu adalah wasilah. Sedangkan ini adalah mengingat Rasulullah, sejarah beliau, meneladani beliau, itu inti pertama daripada setiap kita peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lama kita bicara pada pertemuan kali ini, tidak sampai 1 jam, tapi mungkin nanti kalau ada dialog sedikit, karena ini bentuknya seperti ada dialog begitu, ada konsultasi atau sifatnya ingin ditanyakan, boleh nanti di akhir 10 menit barang 15 menit ya supaya suasana lebih cair. Nah, baik tentang ceramah. Punya ceramah hati pu. Ai kamu nang gaya begah batiro behana tujuh pi ganyanji lagi nyanji begah ba ya. Enggak ya. Kita coba ya, ada hal yang bisa kita pelajari bersama atau komentar daripada tokoh-tokoh kita, alim ulama kita yang berhadir di sini. Baik, kita akan pelajari sedikit tentang, karena ini adalah wadahnya adalah Golkar partai ya, artinya bahwa politik berlaku. Jadi ini bukan untuk Golkar saja, tapi semua partai politik yang mereka harus paham bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kami sampaikan untuk semuanya, kita-kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berjuang di bidang kekuasaan, di bidang politik ya. Di mana hidup kita tidak bisa terpisah daripada politik. Justru hari ini politik itulah yang betul-betul sangat menentukan kondisi bangsa dan juga kondisi daripada negara kita. Ya, nuansa politik. Jadi kalau orang bilang bahwa politik itu kotor, ya, politik itu kotor katanya. Jadi jangan dekat-dekat dengan politik. Kami sendiri tidak setuju perkataan politik itu kotor. Tapi yang berpolitik itu kotor mungkin. Tapi kalau politik itu tidak bisa dikatakan kotor. Kenapa? Karena ada dalam Islam itu sendiri siasah syariah. Ada politik yang sesuai dengan syariat. Kalaulah kotor, maaf dalam tanda kutip ya, itu adalah orangnya yang berpolitik. Boleh jadi kotor, akhirnya cara permainan politik juga kotor. Kita tahu dalam sejarah orang barat sendiri, politikus dan pemikir-pemikir politik yang kotor-kotor. Seperti Machiavelli misalkan. Kita tahu bagaimana kotornya politik dia yang mengatakan bahwa al-ghayah tubarirul wasilah, semua asalkan tujuan politik ingin diwujudkan, maka semua sarana boleh dipakai halal adanya, akhlak etika itu boleh tidak dipakai demi mempertahankan kekuasaan. Itu siapa yang bilang?
Niccolo Machiavelli yang bilang, orang Italia. Dalam bukunya adalah Le Prince, ya. Dia bilang begitu. Itu politik non-Islami. Politik Islami itu ada akhlaknya, ada etikanya. Itu nuansa politik Islam. Jadi orang yang berakhlak, beretika dalam berpolitik, mesti politik yang dihasilkan adalah bersih adanya. Dan Nabi SAW datang adalah untuk memperbaiki akhlak itu. Maka kita mesti dan wajib belajar bagaimana akhlak Nabi dalam masalah kekuasaan itu. Ya. Bahwa Nabi telah hidup dalam jangka waktu 4 periode bahasa kita. Cuma periode tapi nanggro mengubah. Hai 5 tahun, 20 tahun. Bahasa kita kan cuma 4 periode saja. Ya. 23 tahun Nabi sudah ya merubah wajah dunia. Artinya dengan cara apa? Dengan akhlak beliau. Dengan ajaran beliau yang akhlak inilah yang merupakan inti daripada Islam akhirnya kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, memang menyeluntuang pegawai serius becut. Ya, agak serius karena kadang-kadang karena menganggap penting dah, ya. Wate api hantip, ya. Tapi maafkanlah, ya. Serius ini supaya kita paham bahwa ini penting, penting. Ya. Pertama kita lihat di antara ya yang merupakan bagian agama kita yang harus kita paham dalam semua, khususnya dalam bidang politik ini adalah Nabi mengatakan dalam hadis beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini adalah ra'in. Ra'in itu apa artinya? Yang diberi tanggung jawab. Ra'i itu yang memberi tanggung jawab. Orang yang diberikan tanggung jawab. Menyibaratkan seperti orang mengembala kambing atau lembu. Itu pengembala itu namanya adalah ra'i. Jadi orang yang ada tanggung jawab yang dia harus urus. Itu ra'i bahasa Arabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini dua penggal hadis Nabi ini filosofinya berat. Setiap kalian diberikan tanggung jawab. Kalau Nabi diam di situ, ini enggak sempurna. Tapi Nabi sambung, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian yang dapat tanggung jawab itu dipercayakan suatu mas'ul. Mas'ul itu apa? Bentuk maf'ul. Akan dijadikan objek untuk ditanya. Kalian itu diberi tanggung jawab, dapat diberikan tanggung jawab. Amanah bahasanya, ra'i. Jadi yang perlelon permen, yang perlelon uruh, itu ra'i. Tapi mas'ul itu adalah yang dipertanyakan terhadap urusannya. Dua sisi Nabi katakan dalam hadis beliau. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian urus itu. Yang sunnah Nabi. Hari ini kita mau neberi kelon tapi bentanya orang lehnan. Ya. Pokoknya ini percaya kelon. Percayakan pada saya, tapi setelah itu enggak usah tanya-tanya apa yang saya buat. Enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi enggak ngajarkan begitu. Ambil tanggung jawab, ada yang kita urus, siap ya, mas'ul ya setelah itu ya. Kamu akan diminta tanggung jawab terhadap itu. Itu sunnah Nabi. Jadi saya seorang politikus yang sunni, sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Saya ambil nih tanggung jawab nih. Ya, saya ambil tanggung jawab ini. Dan saya adalah layak saudara percaya untuk tanggung jawab ini. Dan saya akan siap untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang saya ambil atau apa yang saya urus. Nyan mengamalkan sunnah Nabi, sikret haba Nabi nyo. Sikret haba Nabi nyo. Kullukum ra'in, makanya Kaim tanya dah pegah bahwa setiap engkau pemimpin, nyaman dang tak iya melih nyan. Hantakeun sikret dulu. Ya. Satu penggal lagi ucapkan. Ya, sering menangkan, hai Nabi gagah katanya kullukum ra'in, setiap kita pemimpin. Dua ke sikret dulu. Mas'ulun. Dan ditanya. Diminta tanggung jawab terhadap itu. Nyan hanatakun kata iem. Baik panjang-panjang dak hadis. Karena wate tempit. Hati. Ya. Nabi dua sisi itu beliau lihat. Filosofi hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari itu. Nah. Satu. Nomor dua adalah kita lihat. Rasulullah SAW
Nabi mencontohkan bahwa dalam sejarah hidup beliau itu beliau sangat menjaga dan pintar dalam semua urusan menghindari terjadi kontroversi dan juga hal-hal yang memunculkan kericuhan dan fitnah. Itu dalam sunnah beliau sangat jaga dalam masalah politik itu. Beliau jaga itu. Ya. Ketika beliau masuk pertama sekali ke Madinah, ya, masuk ke Madinah Nabi, kan orang Madinah tuh nunggu Nabi. Ya, tala'al badru alaina. Betapa senangnya mereka berjumpa dengan Nabi. Ya. Dan pada saat itu protokoler belum ada. Ini yang akan ngurus Nabi di sana siapa? Kemudian akan nginap di rumah siapa, makan di rumah siapa, kemudian terus berapa jam, berapa hari, terus semua. Hari ini sudah diatur. Menyertanya raja, bapak ketua DPD, kejak kena kana soji, bapak presiden, bapak gubernur, semua sudah diatur. Orang-orang penting. Kemana akan singgah sana sini. Nabi kan enggak. Maka semua para sahabat di Madinah menginginkan Nabi singgah di rumah beliau. Apa bedanya ini dengan itu? Saya juga berhak, saya mencintai Nabi. Tidak ada yang ngatur-ngatur begini. Dan pada saat itu ada kaum Aus dan Khazraj lagi. Aus dan Khazraj adalah dua suku di Madinah. Yang Nabi kalau enggak baik-baik menjaga dua suku ini yang sebelumnya mereka berperang nih. Gara-gara Nabi mereka damai. Kalau Nabi salah dalam ini hari pertama, kaum Palo. Nyo Nabi Aus melihat bahwa ini Nabi masuk ke mana nih? Orang Aus atau Khazraj? Kapal aja. Hari pertama menimbulkan konflik besar. Nabi tahu nih potensi begini menimbulkan konflik nantinya. Apa kata Nabi? Jadi ketika Nabi SAW dibawa onta beliau, ada yang tarik ke sini, tarik ke sana. Nabi di rumah saya ya Rasulullah. Pokoknya rebut-rebut onta Nabi supaya Nabi singgah di rumah mereka. Tidak ada protokoler. Apa kata Nabi? Da'ha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan onta ini. Karena sesungguhnya onta ini ada yang perintahkannya. Di mana dia akan singgah, maka disitulah aku akan bermalam, kata Nabi. Konflik besar langsung diredam dengan cara. Potensi konflik besar nih, diredam. Biarkan onta ini nih berjalan sendiri, jangan pegang. Kenapa? Ini dia ada yang perintahkan. Yang perintahkannya bukan saya. Dia diperintahkan oleh Allah. Nah, akhirnya onta ini pergi, ya, beristirahat sebentar di sebuah lahan kosong. Lahan kosong itu, di situ kemudian Nabi buat masjid beliau yang hari ini kita kunjungi. Setelah itu Nabi berangkat lagi onta ini berjalan dan singgah sendiri di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau punya sejarah ataupun tali nasab dengan ayah Nabi SAW dari nasab yang jauh. Nah, ternyata di situ tidak ada menimbulkan konflik sama sekali. Semua ridho dengan Nabi singgah di sana. Nabi lihat itu potensi konflik. Kemudian ya, beliau ketika di Mekah misalkan konflik telah terjadi, beliau redam. Itu potensi tadi. Tapi konflik sudah terjadi, beliau redam. Melihat semua kemaslahatan, beliau kemudian mengambil keputusan. Dan itu diridhoi oleh semua orang. Ini kan dalam politik begitu kita. Lihat yang maslahat. Nyo perle, jeh perle, nyo perle, nyo. Kita sendiri yang sebagai politikus, sebagai pemimpin kadang juga melihat bagaimana cara ini bisa mengakomodir semua kemaslahatan yang ada, semua bisa ridho. Nabi pintar dan juga dalam sunnah beliau ajarkan dalam sejarah beliau seperti itu. Di Mekah pernah terjadi banjir. Banjir di Mekah itu sampai Ka'bah itu roboh. Ya, banjir besar. Ya. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi rasul ya. Ya. Jadi kepiawaian beliau itu sudah ada sebelum jadi rasul. Nah. Lalu ya, orang kafir Quraisy mengumpulkan dana untuk membangun Ka'bah yang sudah roboh ini. Akhirnya mereka bangun tapi dana tidak cukup. Dana tidak cukup, akhirnya ada satu sisi
sisi asli Ka'bah tidak terbangun. Itu yang masuk dalam Hijr Ismail itu. Itu sebenarnya bagian daripada Ka'bah, tapi dana tidak cukup, proyek alih pakan hana gak jut, ya. Akhirnya terpangkas. Dana tidak cukup. Ya. Lalu setelah itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sudah dianggap suci oleh orang Quraisy dulu. Mau ditaruh di tempatnya. Ributlah setelah dibangun, maka yang akhir adalah peletakan batu terakhir. Apa itu batu Hajar Aswad? Jadi pembangunan Ka'bah itu akhirnya ada peletakan kan batu pertama, tapi peletakan batu terakhir. Apa itu batu Hajar Aswad nih? Orang Quraisy percaya bahwa nggak boleh sembarangan orang nih untuk meletakkan ini. Akhirnya perang antara suku mereka. Kami lebih berhak, karena suku kami lebih kuat. Kami lebih berhak, suku kami lebih kuat. Kahapalo, kakaru. Masing-masing suku ingin menjadi orang yang meletakkan batu Hajar Aswad itu. Nah, akhirnya sepakatlah. Mereka berunding bermusyawarah bahwa oke, kalau begitu besok kita lihat siapakah orang yang paling dahulu masuk ke tempat Ka'bah ini besok subuh, besok pagi, maka dialah yang berhak untuk meletakkan batu ini. Besoknya ditunggu, ya, masing-masing sudah ingin pergi lebih cepat ke Ka'bah. Ternyata Nabi memang sering solat subuh ataupun sebelum subuh di Ka'bah. Nabi duluan yang datang. Nabi Muhammad, tapi beliau belum jadi Nabi pada saat itu. Umur beliau sekitar 35 tahun. Ya. Lalu akhirnya mereka melihat ternyata Muhammad orang pertama yang masuk ke tempat itu. Lalu mereka sepakat, kami ridho Muhammad menjadi orang yang menentukan peletakan Hajar Aswad, peletakan batu terakhir ini. Dipercayakan Nabi Muhammad, amanah beliau, diketahui akhlak beliau baik. Lalu Nabi minta, kalau kalian percaya padaku, maka ambil sehelai kain, kata Nabi. Ambil sehelai kain. Beliau minta sehelai kain, kemudian batu Hajar Aswad itu ditaruh di atas kain itu. Ya. Lalu Nabi minta, mana kepala-kepala suku semua? Kemari. Setiap kepala suku pegang di setiap pojok daripada kain ini. Pegang semua. Yang barokah melihat karu hanam pucap, yang kepala suku mari ke sini. Mat mandum ijanya, baju-baju sapo. Angkat, kata Nabi. Angkat, ya. Ketika sampai di tempatnya, Nabi ambil Hajar Aswad itu, Nabi letakkan. Senangkan le mandum. Yang lagi betulnya baru. Mereka ikut andil semua, tapi tidak terpikir ide seperti itu. Kadang kita ketika sudah dipercayakan sebuah urusan dan itu punya kemampuan kita untuk menentukan sendiri maslahat itu, tanya ada fikir legop, tapi fikir pokoknya nyobut loan, urun loan kajut. Kalau nak percaya ke loan kan? Udah percaya sama saya kan? Udah, urun loan ni likut juga deh. Tidak. Nabi pikir itu. Bapak-bapak, suku-suku semua percaya sama saya. Yang menentukan maslahat ini, ya, ikut andil. Ikut andil, tidak dilupakan. Ikut andil dalam hal ini. Sehingga semua merasa, kami itulah pemimpin seperti itu. Nah, makanya ini kan bagian daripada perpolitikan Nabi, bagian apa daripada aksi-aksi, kegiatan-kegiatan Nabi yang merupakan mengurus maslahat orang banyak. Kita belajar ini dari kepiawian Nabi sebelum beliau menjadi bahkan Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, mari dalam kita berpolitik juga adalah ketika orang mempercayai kita, maka jadikan banyak maslahat itu terakomodir. Ya, karena apa? Saya sudah dipercaya oleh orang ini, oleh orang banyak, maka saya harus mengakomodir juga kepercayaan itu. Ingatlah ke belakang. Ya, amanah. Dan ini adalah pesan kami yang nomor 2, kita belajar dari mana? Daripada sejarah hidup Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dalam Nabi mengatur urusan besar, ya, beliau sangat mengutamakan bermusyawarah. Jelas itu. Nabi mengutamakan musyawarah.
Kalau kita boleh menilik ya, kira-kira mana lebih tahu sahabat Nabi dengan urusan mengatur negeri dengan Nabi? Mana yang lebih tahu? Beliau Nabi ini, dapat wahyu lagi, dapat petunjuk langsung dari Allah. Kalau beliau salah ditegur. Pantaskah Nabi bermusyawarah? Atau cukup beliau katakan saja selesai urusan? Karena apa? Sami'na wa ta'na, kabeh cerita kamu. Nabi paham yang gaib karena diajarkan langsung oleh Allah. Tapi disinilah uniknya. Pada saat beliau dipercaya tahu segala sesuatu harus ditaati dan wajib, tapi masih mau musyawarah tanya sama orang. Apa kehlom? Tanya yang hana? Tak ni. Kita tidak paham, orang lain juga hana dengar, nya yang berat. Tanya hana memfaham, gop hana dengar. Justru kemudian tanya pegah, di sinilah sedikit saya ingin diketahui saya paham. Kita sering merasa bisa, tapi kita tidak bisa tidak merasa bahwa kita sering merasa bisa, tapi tidak bisa untuk merasa. Kain merasa jud, tapi hana jud merasa nyo yang hek dia. Ya. Nyan kan tanya gop iluai deh. Mantiroro naik tambang kena. Ya. Jadi kita lihat Nabi sallallahu. Jadi ini sunnah Nabi kita lihat, kita kaji akhirnya sampai begitunya. Kita bicara apa yang di belakangnya. Kaim gepegah musyawarah, tapi di belakangnya itu apa sih? Ya. Dilikutnya pernah. Ya. Nabi begitu. Ya. Contoh ini, ya, yang menentukan banyak masalah yang menentukan masalah besar. Ternyata Nabi itu hasil musyawarah beliau dengan sahabat. Dalam perang pertama frontal dalam Islam itu adalah perang Badar. Ya, contoh nih perang Badar. Perang Badar ini itu perang pertama yang sangat menentukan nasib Islam di Madinah. Perang Badar adalah 1.200 orang Quraisy melawan 300 tentara Nabi. Tidak berimbang secara kuantitas. Ya. Lalu dalam perang ini, perang Badar yang sangat terkenal itu, ya, Nabi mengatur strategi perang. Hai punya Nabi itu pelom. Ya, Nabi yang atur. Semua harus ikut, pasti benar. Setelah Nabi atur strategi perang, bahwa di sini ditempatkan ada pasukan kanan, pasukan kiri, belakang, depan, semuanya. Kemudian akomodasi perang seperti apa. Nabi atur itu semua. Kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi bernama Habab ibnu Munzir. Habab ibnu Munzir. Beliau tanya, ya Rasulullah, ahazihi manzilatun anzalakallahu fiha am huwa ra'yun wal maqidah? Ya Rasulullah, ini tempat yang telah engkau atur strategi ini wahyu diturunkan oleh Allah, engkau harus buat seperti ini, atau ini adalah pendapatmu dan juga adalah strategi perang, makidah? Ini ditanya dulu nih supaya jelas. Yang engkau atur seperti ini ya Rasulullah, ini adalah wahyu Tuhan yang kami enggak boleh ikut campur, atau ini strategi perangmu? Kata Nabi apa? Ban huwa ra'yun wal makidah. Enggak, ini adalah pendapat dan juga adalah strategi perang dari saya. Di sini Habab mulai berikan pendapat. Ya Rasulullah, ini tempat enggak bisa pakai strategi seperti ini. Nyan baru. Nama beliau ini dikenal gara-gara beliau merubah strategi Nabi. Kalau enggak dikenal nama beliau. Nama beliau siapa? Habab ibnu Munzir. Beliau ubah strategi ini. Ya Rasulullah, enggak bisa seperti ini. Jadi kita ini kan ada sumber air beberapa titik ini, kata beliau. Jadi semua sumber air yang di depan kita itu kita timbun semua sebelum datang orang kafir Quraisy. Kita timbun semua. Kita simpan beberapa sumber air di belakang kita dan sumber air itu dijaga oleh pasukan kita. Nah nanti ya kita tempatkan pasukan dekat dengan sumber air itu. Ketika kita berperang, jumlah kita kecil, mereka banyak. Kita pakai strategi mereka haus. Jadi kita bertahan perang, bertahan saja kita sudah menang.
Mereka akan haus habis air. Mereka pergi dari Mekah jauh, habis bawa air mereka, berperang lagi dengan kita, nggak ada sumber air. Kita ada sumber air di belakang, walaupun sedikit kita bisa minum. Kita kuat. Kata Nabi, lakat asyarta bira'in. Betul syid haba kata. Hai lonyo kedua, hana depa. Hana, hai lonyo Nabi, hana depa kata. Enggak ada pakai itu. Ini masalah siasat perang ya. Ya. Nabi ubahlah strategi beliau itu. Yang Nabi yang kaitrun wahyu. Monya bicara hanaitron wahyu, maka semua boleh berpendapat. Kenapa? Ambil yang terbaik. Karena mengurus umat nih, bukan mengurus rumah kita sendiri, mengurus orang banyak. Nah, akhirnya Nabi ubahlah. Itulah menangnya perang Badar. Jadi bukan cuma gara-gara turun malaikat. Kita cuma bilang, oh malaikat getro emang gujih dengan Nabi. Itunya sabe talo dalam perang. Kenapa? Hai malaikat anak turun. Enggak. Nabi ambil semua asbab yang logis. Yang sesuai dengan alam. Setelah itu baru Nabi berdoa. Nah, setelah itu dalam perang Badar itu, setelah Nabi atur strategi seperti dikatakan oleh Habab Ibn Munzir, Nabi berdoa. Berdoa habis-habisan ya. Sampai Nabi SAW beliau berdoa, ya, malam hari beliau berdoa sampai ridak beliau jatuh. Sampai Abu Bakar menegur Nabi, ya Rasulullah. Getegur dari likut. Sedih kalau Nabi geklik gemau malam. Gemu doa jaro watuh. Ya. Ya Rasulullah, Allah akan menolongmu. Keputenang Nabi. Jadi seakan-akan gemu doa tentang haitrum pertolongan daripada Allah. Padahal strategi sudah jitu tu dibuat. Man lagi-lagi kan hanggetron malaikat ramai-ramai dari langit. Ni kita kadang udah strategi salah, pokoknya tanya doa mentau. Cik kata lah jika menandroi, tam doa mentau mudah-mudahan bube. Apa ni nak betul? Pai du. Pandai nak menang. Nya memang perlai tanya apa? Mukjizat uka yo. Buat salah dari awal, tapi lakai mukjizat. Yang demi Allah saya dengar itu. Begitu perjuangan kebanyakan siapa saja. Kebanyakan kadang orang dalam berpikir. Nyo tengok hanali yo. Kabeh tengok. Tak pre tu mukjizat. Man buat ka betul hanam betul cit. Apa ni itu mukjizat buat hanam betul? Ya. Perbaiki dulu itu. Cara kita benar tidak sesuaikan dulu, ya. Baru kemudian kita minta doa pada Allah. Ya, jadi menan. Baik kereh doa, hanan kereh buat. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam perang Uhud nih. Dalam perang Uhud ya. Kita tahu perang Uhud kalah kan? Ya, secara dalam tanda kutip kalah. Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Dalam tanda kutip kalah. Tidak semua para ulama juga sepakat perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Tapi unik kita belajar dari hidup Nabi. Supaya kita tahu Nabi itu hidupnya real, sunnah Nabi itu real. Beda sang sunnah Nabi nya unreal, hana real. Sunnah Nabi, ketika perang Uhud, Nabi itu sudah bermimpi malam hari bahwa beliau bermimpi nih bahwa beliau bermimpi berperang di kota Madinah, di kota, perang jalanan. Kan ada strategi perang jalanan, ada strategi perang gerilya, ada strategi perang di luar kota dulu. Lalu ketika pagi hari Nabi tanya kepada para sahabat, bagaimana strategi perang kita? Apakah kita perang di kota atau perang di luar kota? Kita jemput musuh, kita tunggu musuh di luar kota atau di dalam kota? Para Nabi bermusyawarah ini, padahal melumpaukan kan? Mimpi Nabi itu pasti benar. Mimpi Nabi itu benar. Untuk apa musyawarah lagi? Nah, ini Nabi ajarkan cara kita hidup. Sunnah kehidupan. Lalu para sahabat ambil pendapat. Abu Bakar mengatakan bahwa ya Rasulullah, memang lebih bagus kita perang di dalam kota saja. Perang dalam kota. Nampaknya kalau perang dalam kota ini lebih dengan pendapat beliau. Abu Bakar setuju bahwa kita perang dalam kota. Ya. Nabi mengatakan bahwa ajak perang dalam kota juga. Kan gimana cara perang dalam kota ini masalah anak-anak, masalah perempuan juga. Ini gimana harus di strategi harus gitu.
Kalau perang dalam kota karena musuh akan masuk dalam kota, bentengnya adalah rumah. Ya, Ban. Umar mengatakan, ya Rasulullah enggak, kita jangan perang dalam kota, tapi apa juga kita keluar. Kita keluar dari kota Madinah, kita tunggu di luar. Kita perang luar kota. Kenapa begitu wahai Umar? Karena kalau kita perang dalam kota, dari awal mereka sudah berpikir kita ini lemah, nggak sanggup keluar. Yang kepegawainya kok, bahasa orang Aceh, kok. Kawannya merasa tegak, oh orang muslim ini berarti memang kurang kekuatannya. Khalid juga dan yang lain Amr bin As mengatakan ya. Dan panglima-panglima perang lain menganggap bahwa luar kota Rasulullah. Pokoknya yang tegak-tegak pergi di luar kota, yang lemah-lemah mecut pergi di dalam kota. Akhirnya apa? Nabi masuk ke dalam rumah, beliau pakai baju besi beliau, ya. Dan para sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau belum kasih pendapat lagi? Ya, Ban, pergi dalam kota atau di luar? Nabi nebegah bahwa kalian sudah mengatakan kebanyakannya di luar kota. Dan saya sudah pakai baju besi. Kita berangkat ke luar kota. Para sahabat lain berkata, ya Rasulullah kan. Enggak. Kalau memang engkau mau di dalam kota, kita di dalam kota. Kata Nabi, tidaklah seorang Nabi kalau sudah pakai baju besi akan buka lagi baju besi. Tidak. Berangkat. Ambil keputusan kemana? Keluar kota. Itulah di Uhud. Maka kalau kita pergi dari Madinah ke Uhud, itu harus keluar kota Madinah dulu. Pergi ke Uhud. Di Uhud lah, di sana ditunggu. Jalan masuk kota Madinah. Ditunggu orang Quraisy di situ. Di situ Nabi atur strategi pemanah sana sini kemudian. Dan kita tahu akhirnya ternyata banyak sahabat Nabi yang syahid. 70 orang. Itu banyak dalam perang dulu. 70 orang meninggal itu banyak. Banyak sekali itu. Dianggap kalah secara korban, iya. Lehnyan kan jit dah pegah. Ya nawakkah. Yang pegah-pegah luar kota cok kan. Yang kasih pendapat keluar kota tuh lihat gara-gara kalian. Itu setelah perang kemenan. Itanya kemenan. Ilon si kawai ku pegah dalam kota. Hang ka dengar le awakah. Ya, saya sudah bilang dari awal di dalam kota, kalian enggak mau dengar. Yang itanya tampakil ya. Dia musyawarah. Lembak pendapat awal. Yang tanya, Nabi mengatakan tidak. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini hasil musyawarah kita. Kalah bersama, tanggung bersama, keputusan bersama. Baik pegahannya menyata anda di dalam kota kau menang dia. Ya, tidak. Lihat tingkat Nabi mengagungkan musyawarah. Yang padahal Nabi sudah tahu ini gimana ini. Ya, tapi para sahabat, nah inilah perlu sunnah kehidupan. Walaupun tanya merasa carang draw, tetapi urang hang getem, ben carang draw ni nan. Fitnah lebih raya ulom. Ya. Walaupun menurut kita ini strategi kita ahli profesor ini, tapi nyo yang lebih pai. Tapi mesti urang hantem ikut. Kiban cara aman. Tapi carang draw tu. Minta maaf berak fitnah ke. Sunnah kehidupan bermusyawarah itu diajarkan oleh Nabi dalam beliau mengatur siasat politik. Beliau hargai orang-orang yang pakar dan ahli di bidangnya. Beliau hargai sekali itu. Ya. Misalkan ya, yang membangun Masjid Nabi itu. Masjid Nabi ya. Nabi ketika membangun masjid itu ada arsiteknya. Arsitek awal ya, yang pertama membangun Masjid Nabi. Nabi katakan qaddimul Yamami. Yamami namanya. Biarkan Yamami yang ngatur kita untuk membangun masjid ini. Li'annahu aliyan mangkaban. Ya, karena Yamami itu lebih paham dia dalam mendesain dan juga dalam mengatur semua tata letak. Jadi Nabi angkut batu, angkut itu saja yang meletakkan itu salah Yamami, taruh batu di sini, batu di sana, kemudian diperhalus, itu dia yang kerja. Yang lain kalian bantu dia, biar dia yang di depan. Nabi enggak paham masalah itu, membangun itu. Nabi hargai dia ya, dia ini. Dia yang menjadi penanggung jawab ini. Kalian bantu dia. Nabi menghargai sekali. Nabi hargai ide-ide baru juga yang datang ya.
yang diberikan oleh para sahabat. Maka oleh karena itu kita ambil nih ya dalam sejarah hidup kita dan juga mengatur negeri ini siapa saja yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus urusan umat ini ya, maka kedepankanlah sunnah Nabi seperti ini ya. Di samping kita juga adalah harus berani bertanggung jawab. Itu yang asal sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dia. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dalam apa? Dalam mengurus orang banyak juga. Kalau memang kita ingin berjuang mengurus orang banyak. Ya. Oh no ilatiat. Mungkin pertanyaan atau sedikit komentar dan yang lain supaya suasana lebih cair. Menyahana lun tamah sebuah poin yang terakhir. Ya. Kita sampai jam 12 insyaAllah. Ya. Oh gak tamah haju. Hah? Nyangkan yu pegah haba lon tiro ya. Ka lagi kampanye urung pegah haba tiro. Ya. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau bapak sekalian komentar? Ya. Ada? Tidak ada? Lanjut ya? Ya, baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kami lanjutkan sedikit lagi adalah, bagaimana sosok pribadi Nabi dalam beliau mengurus urusan banyak ini? Sosok pribadi beliau, secara pribadi beliau, ya. Nabi ketika di Mekah itu, ya, selama berapa namanya 13 tahun Nabi di Mekah, itu fase yang paling sulit dalam hidup beliau itu adalah fase Mekah. Paling sulit secara apa? Secara langsung secara mental dan juga secara jasad beliau ya. Beliau langsung kena beliau itu ya. Dan yang beliau urus adalah sekitar umat Islam pada saat itu 300-an orang. Kecil. Mereka sedikit. Sedangkan orang Quraisy itu puluhan ribu. Jadi bukan kota kecil Quraisy itu. Puluhan ribu jumlahnya. Orang muslimin 300 ribu, minoritas sekali. Sangat mudah untuk ditindas. Penindasan yang paling kuat dalam masa hidup Nabi itu adalah ketika di Mekah. Itu 3 tahun diboikot. Jadi gimana caranya? 300 umat Islam itu, orang Islam yang ikut Nabi itu dikumpulkan dalam satu tempat. Ibaratkan lagi pengungsian. Dibuat dalam sebuah pengungsian. Mereka di situ disekap ataupun diboikot. Boikot artinya apa? Tidak ada boleh ya orang luar kawin dengan orang muslim. Kemudian tidak ada boleh masuk makanan daripada luar, ditahan semuanya. Kira-kira dengan bekal yang cukup berapa lama sanggup bertahan? Ya, mengungsi gitu nya, tapluang, karu. Ya bertahan ube mampu tanya kan? Berapa lama disekap di situ ataupun diboikot Nabi? Itu adalah bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 3 tahun. 3 tahun. Kalau kalian nggak keluar dari Islam, nggak membela, masih mau membela Muhammad, maka ini akan kami terus boikot. Dan itu tertulis, semua orang-orang Quraisy sepakat bahwa memboikot Nabi bersama dengan umat-umat Islam semuanya. Berat hat, lehun. Man berarti tingkat Ustaz. Tingkat Nabi dan sahabat itu makan daun yang dimakan oleh onta. Hana makanan le. Bertahan hidup makan daun. Urun drone yang partai politik sempat makan daun. Lihat. Hah? Sempat makan daun lihat. Nyo on hijau, kadang on merah namanya baju. Ya, nyo harus makan seperti itu. Tapi adakah pada saat itu satu daripada pengikut Nabi yang keluar dari Islam? Umah hati, gedak berat, datang mau ikut dengan Nabi nyo, umah. Apa itu? Anak dah nak moho pajuh pi hana umpa. Kaji debi aju lakai din sabah periode mentai lun. Lakai din lehnyan. Nyo lihatun. Tidak ada tercatat satu sahabat pun yang keluar dari Islam.
Aisyah Khadijah radhiyallahu anha, beliau infakkan harta beliau di situ. Habiskan harta beliau di situ. Karena beliau saudagar yang membackup Nabi dari belakang secara ekonomi. Abu Bakar juga begitu. Kemudian ada yang membantu Nabi, orang-orang Quraisy dari luar yang memasukkan diam-diam perbekalan secukupnya, semampunya. Tapi Nabi bertahan. Memimpin, bertahan tetap. Nah, kadang pemimpin yang baik itu akan melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Dilihat dia mampu untuk mengurus atau tidak. Kadang menumpak pemimpin kita yang yang justru tidak mampu untuk membimbing umat ini, membawa masalah adalah karena secara pribadi memang nggak sanggup tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kedua matang hati tanggung jawab kan? Kau tanggung jawab ke kau. Kita perlu sosok pemimpin yang belajar dari Nabi. Hai Nabi lagi rupa. Dalam kondisi seperti ini, itu para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata Nasrullah. Yang kalian kanyan. Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Dan para sahabat kamu lagi tanya. Kan tanya kan iman kepada Allah. Allah yang begah betul. Allah Tuhan kita tanya. Ya. Ini kita sudah terazab begini. Mata Nasrullah. Kan Nabi nggak bisa jawab. Iman yang berbicara. Allah turunkan ayat. Allah jawab. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yang dekat kan politis tak jawabannya. Dekat. Pajan teruk bantuan dekat. Tenang mentang. Ya. Si adre. Ya. Sabah periode tu ya. InsyaAllah ukanya. Dekatnya itu berapa lama? Hai kaleton katanya apa lah. Ya. Lihat. Dekat dalam bahasa Al-Quran 3 tahun lebih. Dekat dalam bahasa Al-Quran bahkan sampai 13 tahun. Di Mekah harus hijrah lagi. Hai pat si hidup dekat. Payah tubit dari kampung tanya lagu. Ya. Mana dekat? Kita harus keluar dari kampung ni. Hijrah semuanya. Anak-anak ditinggalkan semua. Kampung ditinggalkan. Apa cito? Jangan buruk sangka pada Allah. Allah senantiasa menolong orang-orang yang pantas untuk ditolong. Allah tolong justru bukan di Mekah, di Madinah. Enggak mesti kalian minta ditolong di sini kalian dapat. Boleh jadi ditolong di tempat lain. Fase itu bersabarlah. Isbiru wasabiru warabitu kata Allah. Isbiru bersabarlah dan mengajaklah orang untuk bersabar, warabitu dan kokohlah kalian. Ya lagi-lagi nilai Quran kepenuh kepada sahabat awai. Jadi masa setahun 2 tahun. Kalau pikir untuk masalah perjuangan umat, itu si pelotonnya biasa. Tuh betul. Anak-anak trip loh. 20 tahunnya biasa. Ya, jangan kita kemudian akhirnya merasa kita ya merasa bahwa patah semangat kita, hilang kepercayaan kita karena apa? Nih masalah terus menimpa tiba-tiba terus berat, makin trip makin berat aja. Ya, padahal disitulah ditempa seseorang. Cocok tidakkah dia mengemban amanah yang besar di depan? Itu pesan bagi siapapun, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya kita ingin mengurus umat ini, maka di akhir pesan kami adalah di antara tanda cinta kita kepada Nabi SAW itu adalah kata Qadhi Iyad, ulama besar ya daripada Andalusia. Beliau katakan apa? Bahwa syafaqah ala ummatih. Kita merasa sayang dan berjuang demi umat Nabi SAW. Itu tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Wa tanasuh lahum, ya, ingin kita supaya umat Nabi itu selamat. Maka ini kami mengajak bagi siapapun yang berjuang di dunia politik. Yang kita perjuangkan itu adalah kan syara kita nyawa mentang, kan kaum mentang, kan orang kampung katanya kan cuma suku katanya mentang. Tapi di situ umat Nabi. Situnya yang kan umat Nabi di Acehnya tu, paduk dah. Coba tunjuk yang bukan umat Nabi. Hai na paduk dah sagai. Kita hitung nganjaro. Rumah je tanya paduk dah sagai. Tapi ini semua adalah umat Nabi di Indonesia. Ini adalah 200 juta lebih umat Nabi SAW. Maka di antara tanda cinta kita kepada Nabi, ya Rasulullah, lun uruh umat drone. Maka ketika anak orang bungeh-bungeh kepada kitanya,
Ada orang yang baku justru tidak membalas kebaikan kita dengan baik, ya, dengan terasa tanda terima kasih. Nekun ya Rasulullah nyan umat drone, kada punya kalau fikir umat drone hanina. Haruh dah bantu le. Tapi inilah ya Rasulullah umatmu. Jadikan itu alasan. Kenapa saya masih mengurus walaupun orang tidak berterima kasih atau bahkan merugikan kita kadang. Ya Rasulullah, aku mengurus umatmu. Jadikan itu niat kita. Pasang niat kita bahwa dalam kita berpolitik adalah mencari kemaslahatan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan na pangkai udip lun bacut di sini. Pangkai akhirat saya ada sedikit di dalam dunia politik ini. Kenapa? Saya ingin memberi maslahat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lu uruh umat drone Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inilah mungkin pesan kami kepada semua kita yang berhadir di sini ataupun yang bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menyepanjang lum pegah haban tu han sanggup mengingat lain takut. Tua. Ya, karena menyekala dia pegah haban kan tua katanya dan tuanya rahmat kanya menan. Hai tuanya ke rahmat sit. Monya tak ingat mandum panena dengku. Ya, maka katanya bek le dan merno karena bagah tua le dan merno le tua supaya bek tua giban sit bek dan merno. Ya. Nya habau orang kampung lum ni dia pegah menan ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi intisari yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimatil haqqi wad din. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang mendengarkan kebaikan dan orang-orang yang sanggup melaksanakan dan mengikuti kebaikan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar dan nampakkanlah kami yang jahat itu jahat, yang salah itu salah, untuk kami menghindari dan kami jauhkan dalam hidup kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Lutul kemah apabila na harba yang hana berkenan, yang betul semua dari Allah, yang salahnya daripada ulun Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Amri Fatmi. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula acara peringatan Maulid Nabi kita pada siang hari ini. Harapan kami acara ini dapat bermanfaat dan menambah serta memperkuat keimanan kita semua. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagi para tamu undangan yang hadir di ruangan ini, kami mempersilakan untuk mencicipi hidangan maulid yang sekedarnya. Silahkan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para kader dan pengurus Golkar di seluruh Provinsi Aceh yang telah hadir dan mengikuti secara online di aplikasi Zoom serta streaming di Serambi On TV. Kepada kabupaten kota kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغاني أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
محمد يا ربي صل عليه وسلم